Amerika Serikat kirim 3 senjata canggih ke Taiwan yang picu amarah China. China-Taiwan semakin bergejolak. Gedung Putih memperjelas dukungan persenjataannya kepada Taiwan dengan mengirimkan pemberitahuan tentang kesepakatan ke Kongres untuk persetujuan penjualan 3 senjata canggih dalam beberapa hari terakhir ini. Langkah menjelang pemilihan Presiden 3 November di Amerika Serikat itu seperti yang dilansir dari Reuters pada Senin 12 Oktober 2020, kemungkinan besar akan membuat marah China yang menganggap Taiwan sebagai provinsi bandel yang telah berjanji untuk bersatu kembali dengan China daratan dengan kekerasan jika perlu. Reuters menyampaikan berita pada September bahwa sebanyak 7 sistem senjata utama sedang dalam proses ekspor dari Amerika Serikat ketika pemerintahan Trump meningkatkan tekanan terhadap China. Diminta tanggapan atas berita pada Senin, Kedutaan Besar China mendesak Washington dalam sebuah pernyataan email untuk menghentikan penjualan senjata dan juga hubungan militer dengan Taiwan. Jangan sampai itu akan sangat merugikan hubungan China dan Amerika Serikat dan perdamaian dan juga stabilitas lintas selat, ujar otoritas China. Dalam pernyataan yang dikirim melalui email, seorang perwakilan kedutaan mengatakan China secara konsisten dan tegas menentang penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan, serta memiliki tekad yang kuat dalam menegakkan kedaulatan dan juga keamanannya. Para pemimpin Senat Hubungan Luar Negeri dan Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan telah diberitahu bahwa 3 dari 7 penjualan senjata yang direncanakan telah disetujui oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengawasi penjualan militer asing, kata sumber tersebut yang berbicara tanpa menyebut nama. Pemberitahuan informal itu untuk peluncur roket berbasis truk yang dibuat oleh Lockheed Martin Corp yang disebut sistem roket artileri mobilitas tinggi. Lalu rudal udara ke darat jarak jauh yang dibuat oleh Boeing Co yang disebut Slammer serta POD sensor eksternal untuk jet F-16 yang memungkinkan transmisi citra dan data real-time dari pesawat kembali ke stasiun darat. Pemberitahuan untuk penjualan sistem senjata lain termasuk drone udara yang besar dan canggih, rudal anti kapal Harpoon berbasis darat dan ranjau bawah air untuk mencegah pendaratan amfibi. Belum mencapai Capitol Hill, tetapi ini diharapkan segera, kata sumber tersebut. Sebagai masalah kebijakan, Amerika Serikat tidak mengonfirmasi atau mengomentari penjualan atau transfer pertahanan yang diusulkan sampai mereka secara resmi diberitahukan kepada Kongres, kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat dan Dewan Perwakilan Rakyat pemilik hak untuk meninjau dan memblokir penjualan senjata di bawah proses peninjauan informal sebelum Departemen Luar Negeri mengirimkan pemberitahuan resmi ke cabang legislatif. Anggota parlemen yang umumnya waspada dengan apa yang mereka anggap sebagai agresi China dan mendukung Taiwan diharapkan tidak keberatan dengan penjualan senjata ke Taiwan. Kantor perwakilan Taiwan di Washington tidak memberikan komentar. Kementerian Pertahanan Taiwan menolak berkomentar juga. Berita bahwa penjualan senjata baru bergerak maju datang setelah para pejabat senior Amerika Serikat pada pekan lalu mengulangi seruan kepada Taiwan agar membelanjakan lebih banyak anggaran untuk kekuatan pertahanannya sendiri dan untuk melakukan reformasi militer yang dapat menjelaskan kepada China risiko mencoba menyerangnya. Itu terjadi pada saat China telah secara signifikan meningkatkan aktivitas militer di dekat Taiwan dan ketika hubungan Amerika Serikat-China telah jatuh ke titik terendah dalam beberapa dekade ketika pemilihan Amerika Serikat semakin dekat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Joe Biden sama-sama berusaha tampil tangguh dalam pendekatan mereka ke Beijing. Pada Rabu, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O'Brien memperingatkan terhadap setiap upaya China untuk merebut kembali Taiwan dengan paksa. Ia mengatakan bahwa pendaratan amfibi terkenal sulit, tapi ada banyak ambiguitas tentara bagaimana Amerika Serikat akan menanggapi. Amerika Serikat diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi Taiwan sarana untuk membela diri, tetapi belum dijelaskan apakah akan campur tangan secara militer jika terjadi serangan dari China. Sesuatu yang kemungkinan akan mengarah pada konflik yang lebih luas dengan Beijing. O'Brien mengatakan Taiwan perlu berinvestasi dalam kemampuan termasuk lebih banyak rudal jelajah pertahanan pesisir, ranjau laut, kapal serang cepat, artileri bergerak, dan aset pengawasan yang canggih.
Sementara itu diberitakan sebelumnya, rencana Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping untuk menguasai Taiwan tampaknya akan berbuntu dengan bayang-bayang Amerika Serikat. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O'Brien kembali mengeluarkan pernyataan pedas yang mengarah pada China agar tidak coba-coba melakukan pendaratan amfibi ke wilayah pantai Taiwan. Karena belakangan ini Amerika Serikat mendapatkan informasi bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA sangat gencar mengerahkan pasukan militer ke Selat Taiwan untuk merebut Taiwan secara paksa. Bagian dari itu adalah memberi mereka kemampuan untuk mendorong kami keluar dari Pasifik Barat dan memungkinkan mereka melakukan pendaratan amfibi di Taiwan. Masalahnya adalah bahwa pendaratan amfibi sangat sulit, kata Robert O'Brien di sebuah Universitas Nevada, Las Vegas, dikutip Viva Militer dari Reuters, Kamis 8 Oktober 2020. Dia juga menambahkan, jarak antara China dan Taiwan sekitar 100 mil atau 160 km. Menurutnya, jika China akan melakukan pendaratan pasukan amfibi akan sulit karena wilayah pantai Taiwan tidak memungkinkan PLA untuk melakukan pendaratan amfibi. Ini bukan tugas yang mudah dan juga terdapat banyak ambiguitas tentang apa yang akan dilakukan Amerika Serikat dalam menghadapi serangan China terhadap Taiwan, ujarnya. Lebih jauh, O'Brien menegaskan jika China tetap nekat akan melakukan pendaratan militer secara paksa di Taiwan, maka Amerika Serikat tidak akan membiarkan begitu saja langkah pasukan Beijing tersebut. Menurutnya, Amerika Serikat diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi Taiwan sarana untuk membela diri, tetapi belum dijelaskan secara detail apakah akan campur tangan secara militer jika terjadi serangan China atau dukungan dalam bentuk lain. Yang pasti, jika pendaratan pasukan China terjadi, kemungkinan besar konflik yang mengerah lebih luas antara Beijing dan Amerika Serikat akan terjadi. Sebagaimana telah diberitakan Viva Militer sebelumnya, China memiliki niat merebut kembali Taiwan ke dalam kekuasaannya. Akan tetapi, sebagian rakyat Taiwan tidak menginginkan Beijing ikut campur terlalu jauh ke dalam sistem pemerintahan Taiwan. Taiwan sendiri baru-baru ini menjadi hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat. Taiwan telah menganggarkan anggaran pertahanannya sebesar 1,4 miliar dolar Amerika untuk membeli sejumlah peralatan pertahanan militer dari Amerika Serikat untuk menghadapi hegemoni China. Taiwan dikabarkan akan membeli rudal balistik jarak jauh AGM-84HK SLAM-ER dari Amerika Serikat yang dapat mencapai pantai China. Selain itu, Taiwan juga akan membeli pesawat tanpa awak atau UAV drone MQ-9B Reaper terbaru buatan Amerika Serikat.